Bagi sebagian orang, peralatan rumah tangga modern jadi andalan untuk membantu efisiensi dan efektivitas pekerjaan domestik, dari dapur sampai ruang tamu. Namun, tak sedikit orang yang pernah merasakan kerugian akibat ditipu oleh tukang servis abal-abal. Ada yang modal nekat, padahal kurang ahli, tapi ada juga yang membawa kabur uang DP calon pelanggan. Lalu, bagaimana sih caranya supaya tak tertipu tukang servis model begini? Hari ini kami bertemu Abdul, warga Kalisari, Jakarta Timur ini sudah 10 tahun menjadi tukang servis alat elektronik rumah tangga. Abdul menerima orderan lewat panggilan telepon. Halo, Assalamualaikum Bang. Halo, Siap. Dalam sehari, ada sekitar 3-5 pelanggan yang ingin memperbaiki alat elektronik di rumah mereka. Dinilai jujur dan ikhlas dalam bekerja, Abdul dikenal para pelanggan dari mulut ke mulut. Otodidak, sama temen, ikut temen lama-lama kita belajar gimana caranya sistem kerjanya, mesin cuci, kulkas, dan AC gitu saya pelajarin. Dulu waktu di elektronik bongkar sendiri, ya ada bimbingannya. Terus lama-kelamaan saya bongkar hanya lewat pembicaraan aja. Jadi bukan langsung praktek, bukan hanya diarahin aja, langsung saya praktekin. Dalam praktek itu pertama kali ngerakit mesin cuci digital dibikin manual, itu bisa nyampe sekian jam. Kebetulan hari ini ada panggilan servis dari pelanggan barunya yang tinggal di Ciledug, Tangerang. Abdul memang tidak membatasi wilayah kerjanya, asalkan masih Jabodetabek, ia akan datang. Tak lupa Abdul mempersiapkan perkakas yang wajib menemaninya saat bekerja, seperti obeng listrik, palu, alat las, dan gulungan kabel. Pelanggan pertama Abdul, Eni, mengeluhkan mesin cucinya yang sudah beberapa hari tidak berfungsi. Tidak bisa berputar dan air di dalam tabung juga tidak mau keluar. Abdul pun langsung melakukan pengecekan, memeriksa bagian kabel, pembuangan hingga sensor airnya. Dari situ ditemukan penyebabnya ada spare part mesin cuci yang rusak, yakni water level. Komponen ini berfungsi untuk mengatur jumlah air di dalam tabung. Karena sudah tidak berfungsi, mesin cuci tak bisa berputar dan membuang air keluar tabung. Untungnya, Abdul sudah membawa spare part cadangan yang cocok dengan mesin cuci milik Eni. Setelah menggantinya, ia langsung melakukan pengetesan ulang. Pak, oke, jadi ini udah selesai ya? Udah Bu, Ya. Alhamdulillah udah bisa kan, berarti buat air, udah giling, bisa buang air ya? Udah bisa. Terus apa yang diganti Pak alatnya? Tadi water levelnya Bu. Itu harganya berapa Pak nanti ininya? Tadi saya beli di toko itu 45.000, karena rusaknya nggak begitu berat Bu. Ringan lah rusaknya. Kekhawatiran Eni sebenarnya wajar, lantaran banyak ibu rumah tangga yang sering bertemu tukang servis yang tidak jujur. Bukannya memperbaiki alat yang rusak, justru malah menambah kerusakan di bagian lain. Fenomena ini memang sering terjadi. Banyak oknum tukang servis yang memanfaatkan kurangnya pengetahuan pelanggan soal alat elektronik. Awalnya dibilang hanya rusak ringan, tapi ujung-ujungnya biaya yang diminta membengkak karena ditemukan lagi bagian lain yang rusak. Ya itu biasanya kalau oknum-oknum model begitu biasanya manggilnya tuh bukan dari ini langsung, biasa kan banyak sekarang di YouTube itu dari medsos itu ada panggilan dari situ. Kalau dari mulut ke mulut itu kebanyakan bisa dipercaya. Bedanya di medsos itu di digital sekarang kan banyak kasih nama ini. Ya. Saya pernah banyak kejadian kayak gitu sih. Konsumen yang ngadu-ngadu gitu. Kecewa lah katanya. Perbedaannya tuh di analisanya. Di analisa dalam segi ngecek. Kalau dalam ngecek itu kadang-kadang kan barang ini nggak taunya yang rusak ini bisa ke yang lain. Nah itu yang dibilang menjadi bebannya ibu rumah tangga begitu. Kasihan sebenarnya. Jadi mencari kesempatan. Kerusakan berat pada mesin cuci biasanya di bagian modulnya, yakni sistem utama yang mengatur semua fungsi mesin cuci, mulai dari memutar tabung hingga mengatur aliran air untuk mencuci atau mengeringkan. Kalau bagian ini rusak dan tidak bisa beroperasi dengan baik, biaya perbaikannya pun cukup besar.
Bisa mencapai sekitar 1 sampai 2 juta rupiah atau malah lebih tergantung jenis mesinnya. Makanya banyak orang lebih memilih membeli mesin cuci baru daripada mesti mengeluarkan uang banyak hanya untuk memperbaiki barang lama. Itulah sebabnya penting untuk memilih tukang servis yang benar-benar bisa dipercaya. Seperti Abdul yang selalu menjelaskan kondisi alat sebelum memperbaiki, memberitahu bagian mana yang rusak dan berapa biayanya. Usai memperbaiki mesin cuci Eni, Abdul beralih ke pelanggan berikutnya, Fahmi, yang ingin memperbaiki freezer dan juga dispenser miliknya. Pertama, Abdul memilih untuk memperbaiki freezer. Ia mulai dari melihat kondisi luar, baru kemudian membuka bagian dalam untuk mengetahui sumber kerusakannya. Satu persatu komponennya diperiksa demi memastikan bagian mana yang perlu diperbaiki. Ternyata Abdul menemukan hal yang cukup mengejutkan. Modul freezer milik Fahmi ternyata sudah tidak ada di tempatnya. Padahal, bagian penting inilah yang membuat alat bisa berfungsi dengan normal. Penasaran, Abdul mulai membongkar bagian dalam freezer. Ia bahkan melakukan proses pengelasan pada bagian freezer yang bocor. Dari hasil pemeriksaannya, freezer milik Fahmi ternyata mengalami kerusakan cukup berat pada sistem pendinginnya. Proses perbaikannya pun makan biaya dan waktu lama, bisa sampai 2 hingga 3 hari. Abdul akhirnya beralih memperbaiki dispenser yang tidak lagi bisa mengeluarkan air. Ia mengecek bagian kabel dan sensornya untuk memastikan apakah kerusakan berasal dari pompa air atau sistem pengatur suhu di dalam dispenser. Pak, tadi yang bocor-bocor itu gimana Pak? Apa yang rusak? Itu sensornya nggak fungsi. Nah, itu kabel-kabelnya udah satu udah disolasi, Iya. yang udah nggak difungsikan, dicabut udah. Oh, pantesan dia bocor luber terus ya? Nggak Jadi mati ya? pompanya jalan terus, nggak bisa mutus. Jadi switch buat pompa udah nggak bisa karena udah diputus. Nah, itu harga barunya berapa Pak? Kalau Sensornya? diganti baru itu sekitar 35-an. 35.000. Nanti kalau saya beli Bapak pasangin lagi bisa? Bapak bisa ngelasang sendiri kok. Tinggal cabut aja. Terus? Memang, para pelanggan baru Abdul kerap mengeluh kecewa dengan teknisi yang memperbaiki peralatan elektronik mereka sebelumnya. Banyak yang hanya memanfaatkan kesempatan, meminta bayaran mahal tanpa memikirkan kepercayaan pelanggan. Ujung-ujungnya, peralatan mereka tetap saja rusak. Bagi Abdul, hal ini justru merusak nama baik teknisi lain yang benar-benar bekerja jujur dan profesional seperti dirinya. Menurut saya pribadi sih ya bisa juga itu oknum itu nyari duit aja, bukan nyari pelanggan. Itu ya, kalau kita nyari pelanggan kan kita manjang. Kalau buat ibu-ibu emang banyak kan sih ngeluhnya takutnya ketipu. Nah di situ biasanya ibu-ibu ngerumpi ya. Ngerumpi itu biasanya ada, oh saya pernah sama teknisi ini harganya lebih murah, relatif terjangkau, kerjanya bagus gitu. Terus ya agak cepet lah kerjanya, bisa dipercaya gitu. Profesi tukang servis mungkin hanya dipandang sebelah mata, tapi di balik setiap alat yang kembali berfungsi, ada kerja keras, ketelitian, dan kejujuran. Bagi Abdul, kepercayaan tidak dibangun dengan janji, melainkan dengan ketulusan saat bekerja. Ia bukan hanya memperbaiki alat rumah tangga yang rusak, tapi juga memperbaiki rasa percaya masyarakat terhadap profesinya.